Itu Fir'aun, Bu. Fir'aun gagah, kaya. Kekayaan Fir'aun sampai sekarang masih dicari-cari di Mesir. Kaya, gagah, terkenal, tinggi jabatannya, raja, tapi tidak ada iman. Allah laknat Fir'aun. Tidak ada apa? Tidak ada iman. Allah laknat itu Fir'aun. Apa laknat Allah? Fir'aun haram masuk surga. Sudah ditetapkan oleh Allah, Fir'aun haram masuk surga. Kalau pian sabarataan masih 50-50. 50 harapan masuk neraka, 50% harapan masuk surga. Fir'aun sudah ditulis haram masuk surga. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah laknat Fir'aun. Tidak ada manusia yang senang itu Fir'aun. Mana buktinya tidak ada yang senang itu Fir'aun? Sampai detik ini kada ada bubuhan Banjar mau kasih nama anaknya Fir'aun. Iya, iya. Berarti nikmat iman. Iman ini yang paling mahal. Tidak bisa diwariskan, tidak bisa dijual belikan, tapi harus dicari. Bagaimana cara carinya? Salah satu cara menjemput iman, hadir di pengajian seperti ini. Dan kita bersyukur pengajian kita kali ini dilakukan dan digagas, disponsori oleh Sifa Group. Mana itu? Nah ya ini. Sifa Global Group. Kalau majelis ulama bikin pengajian tidak istimewa. Kenapa? Memang kerjanya majelis ulama. Kalau Masjid Agung bikin tabligh akbar tidak istimewa. Kenapa? Masjid memang tempatnya pengajian. Tapi kalau ada perusahaan seperti Sifa, apa itu tadi? Sifa Global bikin pengajian, itu baru luar biasa. Nah, tuan-tuan, satu, bersyukur. Pak, ada lagi lebih mahal. Dia punya iman, sehat, kaya. Tapi apa yang lebih kita nikmati? Umur. Tiba-tiba Allah panggil, Pak Jaya, balik. Wabillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah. Beliau ini lagi stres, baru kena penyakit. Saya pernah kena penyakit, stres, takut mati. Maka kita bersyukur, punya iman, dan diberi umur. Alhamdulillah. Cara bersyukurnya Ustaz, satu, melazimkan ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur. Yang kedua, kalau bersyukur, biasakan selesai sholat maghrib, selesai sholat 5 waktu, selesai sholat sunnah, selesai dapat nikmat, naik pangkat, dapat rezeki, proyek jalan, bersyukur dengan ucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Yang kedua, sujud syukur. Langsung sujud. Bagaimana caranya Ustaz? Sama sholat sunnah biasa, sujud ketika sholat. Cuma tidak harus ada wudhu, tidak harus sholat dulu, langsung saja sujud. Misal, boleh seperti sujud. Nah, Ustaz, apa? Tabrakan mobil, tapi selamat istri Ustaz. Alhamdulillah, innalillahi. Baru sujud syukur, selamat istri, sujud syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sujud syukur. Ulang tahun perusahaan Sifa Global Group, sujud syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Supaya berbekas, supaya ada bekas dan kesan di hati, jangan ucapkan terlalu cepat. Mohon maaf, saya sering lihat di masjid Bubuhan Banjar, kalau bersikir, laju banar. Senang. Apa artinya itu? Itu setan masuk di situ. Apa artinya?
Saya biasa heran, selesai sholat sama-sama subhanallah, sama-sama 33, sama-sama mulai. Saya baru 11, dia sudah sampai 11. Makanya jangan heran ada ibu-ibu pegang tasbih digital tapi tetap gosip. Dia pegang tasbih tapi gosip. Kenapa? Karena zikirnya tidak berbekas di hati. Kenapa tidak berbekas di hati? Terlalu laju, Pang. Tenang. Macam seperti makan pisang goreng panas. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba kalau zikir, ya. Subhan, alhamdulillahi rabbil alamin. Usap di dada, insya Allah ada bekasnya, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba amalkan, pasti ada bekas di dada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berbekas di dada. Ya. 2, sujud syukur. 3, cara bersyukurnya yang disebut bertafakur. Apa itu tafakur? Evaluasi diri. Perusahaan Sifa Global Group ulang tahun yang ke-1. Cara syukurnya hamdalah. Cara syukurnya sujud syukur. Cara syukurnya evaluasi. Berapa keuntungan saya dapat tahun ini? Setelah itu, oh keuntungan 20 miliar. Berapa zakatnya sudah saya keluarkan? Hati-hati. Yang punya untung lalu tidak keluarkan zakat, untungmu banyak, tapi Allah taruh, Allah titipkan di situ, Allah simpan di situ. Keuntunganmu justru akan membuat hatimu tidak bisa tenang. Banyak orang saya lihat, banyak duitnya, tidak bisa tidur. Nanti dia bisa tidur ketika makan obat tidur. Banyak orang saya tengok, duitnya banyak, rumahnya mewah, fasilitas hidup bagus, tapi anaknya kurang ngajar. Banyak orang duitnya banyak, istrinya selingkuh, suaminya juga demikian. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur dengan membayar zakatnya. Bayar zakat, sudah itu keluarkan sedekah. Zakat wajib, zakat dosa kalau tidak dikeluarkan. Kalau sedekah anjuran. Salah satu sedekah pada tempat ini adalah membagi konsumsi. Itu sedekah. Coba bayangkan itu kalau yang makan Ustadz Das'ad, lalu jadi darah, jadi daging. Selama darah dagingnya Das'ad Latif dipakai beribadah, maka selama itu orang yang memberi makan dapat pahala seperti pahalanya Das'ad Latif. Makanya kalau pian-pian lihat Das'ad Latif, ajak makan. Bujur. Ya, ini yang kau traktir kontraktor, yang kau traktir kepala dinas, yang kau traktir anggota DPR. Traktirlah ulama. Ajak itu ulama ke rumahmu. Ajak para mubalik ke rumahmu. Kalau mubalik ulama kau ajak ke rumah, masuk rumah mewahmu, dia akan menyebut nama Allah. Subhanallah, Masya Allah. Kalau orang kaya datang dia celah rumahmu, enggak serasi catnya. Bego ini. Ya, kalau orang miskin kau datang ajak, ulama kau datang, dia datang membawa berkah. Maka Sifa Global Group, cara bersyukur ulang tahun, bersedekah. Tidak ada orang bangkrut kalau perusahaan itu rajin sedekah. Banyak yang doakan. Iya. Maka seperti ini kita bersyukur. Ada perusahaan baru 1 tahun bikin tabligh akbar. Alhamdulillah. Kalau tidak mau bersyukur, apa ancaman Allah dalam Quran? Inna azabi lazadid. Tajani lau callako. Bahasa Bugisnya, tajani lau callako. Tunggu, saya azab kamu. Azabku sungguh sangat pedih. Poin pertama, banyak bersyukur. Berapa, Bu? Bapak-bapak, banyak bersyukur. Jangan selalu mengeluh, saya miskin, saya gagal caleg. Sudah 2 kali caleg tidak lolos, 3 kali caleg tidak lolos.
karena Allah tahu Allah halangi kamu anggota DPR bukan yang terbaik buat kamu. Kalau ada caleg sudah 2 kali 3 kali tidak lolos, ambil positifnya. Oh, begini cara Allah menghalangi saya. Ada pegawai negeri sudah tes beberapa kali, mau tes jadi kepala dinas, mau tes jadi sekda, kok tidak lulus. Begitu cara Allah menghalangi kamu, karena Allah tahu bukan itu yang terbaik. Nih, 3 kali Pak saya ikut tes kedokteran. Tamat SMA 3 kali saya mau jadi dokter, tes kedokteran tidak lulus 3 kali. Andai saja boleh 5 kali saya tes, kada lulus. Saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau tidak luluskan saya jadi dokter? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter? Ternyata Allah tahu saya lulus di sospol komunikasi. Saya tahu jawabannya. Pulang saya kuliah di Unhas, terjadi tabrakan depan Al-Ghazali, sekarang Universitas Islam Makassar. Berceceran darah di aspal, saya yang mau pingsan melihatnya. Oh, saya tahu ini jawabannya. Seolah-olah Allah ingin berkata, Das'ad, bagaimana kau menjadi dokter? Kamu tidak bisa lihat darah. Bagaimana kau jadi dokter? Kamu tidak bisa lihat jarum. Saya tidak jadi dokter fisik, saya jadi dokter rohani. Temanku yang lulus jadi dokter, dia tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon, Dok, kau pulang lebaran? Tidak Ustadz. Rugi-rugi kau cari uang jauh-jauh ndak lebaran orang tuamu. Mahal tiket Ustadz. Saya bilang dalam hati, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter. Makanya ya, selalu sangka baik kepada Allah. Jangan pernah sakwa sangka. Sudah tes tidak lulus, percaya bukan itu yang terbaik. Pak Sekda sekarang PJ, ternyata besok-besok ibu wali kota lain yang dipilih, bukan itu yang terbaik buat kita. Adik-adik punya pacar, kau sudah lamar dia, tidak diterima, percaya bukan itu yang terbaik. Bapak-bapak punya istri, cerewet, suka ngomel, percaya. Ya, ada kada di sini bininya suka mengomel? Ada. Itulah yang terbaik. Kenapa? Karena kalau dia tidak suka mengomel, pasti bapak selingkuh. Ibu-ibu, suami saya jelek Ustadz, nggak tahu dilihat dari mana dia gagah Ustadz. Itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Karena kalau suamimu gagah, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kamu juga jelek. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, Nabi belum lahir sudah yatim, belum lahir sudah meninggal bapaknya. Nabi tidak pernah melihat wajah bapaknya. Kalau sekarang, meskipun bapak kita meninggal, kita bisa lihat wajahnya. Kenapa? Ada fotonya, ada videonya. Nabi tidak pernah tampak wajah bapaknya. Lahir baru 4 hari, dibawa ke ibu susunya Halimatus Sadiah, 4 tahun bersama ibu susu. Usia 4 tahun baru kembali ke ibunya Siti Aminah. 2 tahun meninggal lagi ibunya. 6 tahun sudah yatim piatu. Diambil sama kakeknya Abdul Muttalib. Baru 2 tahun sama kakeknya, meninggal pula kakeknya. 8 tahun sudah hilang kakeknya. Diambil oleh pamannya Abu Talib. Sudah menikah. Perempuan yang dinikahi sudah 2 kali janda. Sudah menikah dibagi Allah anak. 7 anak beliau, 6 yang meninggal usia belia. Di mata kepalanya sendiri dilihat anaknya wafat 6 orang. Ada di sini meninggal ibu anaknya 6 orang? Ada? 1 aja meninggal anak kita Pak, rasanya kita stres. Nabi 6. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, Nabi bukan dibully, Nabi diusir dari kampungnya. Diusir Pak. Siapa yang ngusir? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Pindah di Mekah, selesai masalahnya? Tidak.
perang demi perang sampai akhir hidup beliau. Perang pertama perang Badar, nyusul perang Uhud. Siapa yang wafat dalam perang Uhud? Hampir Rasulullah wafat, berdarah, bibirnya kena batu. Dilihat pamannya dibelah dadanya oleh Hindun, diambil Hamzah, hatinya Hamzah digigit oleh Hindun. Dilihat oleh pamannya dianiaya seperti itu. Dan saya tahu bubuhan Banjar tidak ada melihat pamannya seperti itu. Banyak lagi penderitaan hidup Nabi, tapi Nabi tidak pernah mengeluh dalam hidup ini. Sebagai perusahaan, tentu banyak masalah dalam perusahaan itu. Sebagai pribadi tentu banyak masalah. Sebagai umat tentu banyak masalah. Sebagai masyarakat kota Banjarbaru tentu banyak masalah. Tapi ketika ada masalah, Allah perintahkan ista'inu bisobri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Andai saja ibu wali kota hadir di tempat ini, saya hanya ingin sarankan, ayo galakkan umat Islam solat berjamaah di masjid. Solat berjamaah di masjid. Apa kurangnya Banjarbaru ini banding kita Saudi Arabia? Coba tengok Saudi Arabia, hartanya hanya satu, minyak bumi saja. Tapi di Kalimantan Selatan ini semua ada gasnya, ada batu baranya, ada nikelnya, ada sawitnya, ada pasirnya yang bisa dijual, banyak jandanya. Tapi demi Allah, tidak ada orang Saudi Arabia datang ke Kalimantan Selatan menjadi pembantu rumah tangga. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi ke Saudi menjadi pembantu rumah tangga. Padahal sumber daya alam kita lebih banyak. Apa bedanya? Saudi Arabia masyarakatnya rajin berjamaah di masjid. Andai saja saya diberikan kewenangan menjadi pejabat, maka setiap pejabat saya seleksi dulu sholat jamaah atau tidak. Sayangnya politisi kita banyak politisi pencitraan. Kalau mau dipilih, langsung pakai gamis, datang ke masjid, selesai dipilih hilang lagi. Ada kada begitu di Banjarbaru? Ada? Ada? Nah, pian salah sendiri, kenapa dipilih? Salat jamaah, ajak solat. Dan dalam filosofi solat itu banyak nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil. Apa itu? Satu, persatuan. Solat berjamaah kada mungkin lancar kalau tidak bersatu. Maknanya apa? Banjarbaru ini kada mungkin bisa maju, tidak bisa terkendali dengan makmur sejahtera kalau kita tidak bersatu. Coba lihat salat jamaah. Coba lihat salat jamaah. Bersatu, Pak. Meskipun apa sukumu, bahasa salatmu sama. Coba lihat kalau kita takbir. Bayangkan kalau kita pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam habaib dari Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang bubuhan Banjar, dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Datang pula pesertanya, jamaahnya dari Kutai. Allah pore beneh. Menyusul orang Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang pula penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Terakhir anak dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Coba bayangkan, itu baru 5 suku. Maka maknanya pesan sosial kemasyarakatannya, kalau berjamaahnya lancar, mestinya Banjarbaru bersatu. Apapun sukumu, apapun bahasamu, apapun rasmu, mau kamu penduduk asli Banjar, mau kamu Jawa, Madura, Bugis, Sunda, Betawi, datang ke sini, tidak boleh lagi berpecah belah. Mari kita tegakkan persatuan Indonesia. Berjamaah. Ada kada lihat imam salah? Pernah lihat imam salah baca?
Pernah dengar imam salah baca? Pernah? Pernah? Pernah enggak? Pernah. Ditegur? Ditegur.